Ternyata adegan Superman di kapak Steppenwolf terinspirasi dari sini loh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada video kali ini, saya mencoba menonton film Zack Snyder Justice League dengan kecepatan 0,25 kali dan menemukan beberapa hal detail yang cukup menarik. Well, disclaimer dulu, bahan video ini saya ambil dari Canadian Lad. Jadi sebenarnya, dialah yang sudah menonton film ini dengan kecepatan segitu. Jadi, terima kasih Canadian Lad atas inspirasinya. Silahkan kunjungi channel beliau karena banyak konten menarik di sana. Oke, langsung saja. Mari kita breakdown. Pertama, ketika Flash melawan Superman untuk pertama kalinya, ia sudah bersiap untuk menggunakan kekuatan supernya melawan Superman. Ini penjelasannya. Perhatikan ketika Flash mengangkat tangannya saat Superman bersiap untuk menembakkan laser. Flash melakukan hal yang sama saat ia mengembalikan waktu di adegan saat Unity berhasil terbentuk. Jadi, gestur mengangkat tangan ini adalah sesuatu untuk mengaktifkan kemampuannya. Dan melihat Flash melakukan gerakan yang sama saat Superman akan menembaknya, menandakan ia sudah bersiap melakukan apapun untuk membuatnya bertahan hidup. Bisa jadi ia akan melakukan time travel sama seperti yang ia lakukan saat Unity berhasil terbentuk. Dan ya, ada nama Ben Parker di sini. Tapi saya rasa semua orang sudah tahu lah ya tentang Easter egg ini. Kedua, di adegan flashback perang, kita tahu bahwa Ares menyerang Darkseid dengan kapak tepat di bahu kanannya. Ia tak hanya memberikan luka yang cukup besar di bahunya, tapi juga berhasil menembus armor Darkseid. Nah, disinilah detail yang akan kita temukan di film. Setelah ribuan tahun, Darkseid sama sekali tidak memperbaiki armornya atau menggantinya dengan yang baru. Ia tetap membawa ingatan tentang kekalahannya di bumi yang menandakan ia sangat marah. Ketiga, ketika Bruce Wayne membawa para member Justice League ke Batcave, Alfred menawarkan mereka untuk membuatkan teh. Namun dia mengatakan, aku tak tahu di mana harus menemukan gelas. Kemungkinan karena tak ada yang pernah ke ruangan ini kecuali dia dan Bruce. Namun saat adegan Bruce berbicara tentang mimpi buruknya kepada Diana, terlihat di background ada beberapa gelas. Sepertinya Alfred berhasil menemukan beberapa gelas tambahan untuk para member Justice League yang datang. Keempat, Victor melihat pemakaman Wonder Woman dalam penglihatannya. Namun perhatikan di bagian atas sebelah kiri layar. Di sini kita dapat melihat Darkseid melihat ke bawah pada pemakaman Diana, yang mengartikan ia membiarkan para Amazonian merasakan penderitaan kehilangan salah satu orang terbaiknya. Kemungkinan Darkseid adalah yang pertama pergi meninggalkan pemakaman Diana. Perhatikan juga cara Darkseid memutar balik dengan sedikit maju ke depan lalu berhenti. Ini adalah gerakan yang sama dengan model visual effect yang Zack Snyder gunakan dalam scene Darkseid di klimaks film Justice League, namun dalam angle yang berbeda. Kelima, Omega Beam Darkseid adalah fan service bagi para penggemar DC, terutama saat melihatnya di dalam air dan air tersebut ikut mendidih. Namun bukan itu detail yang akan saya perlihatkan. Mari kita hentikan scene ini sejenak, dan di sini kita akan melihat Omega Beam tersebut membentuk sebuah tulisan seperti ini. Keenam, pada adegan ini, ayah Victor memberikan panas pada inti mother box agar ia bisa dilacak. Namun dalam prosesnya, ia mengorbankan nyawanya. Sekarang perhatikan ketika Silestone akan menguap. Dia mulai berdarah dari bagian sisi kiri dadanya, di mana itu adalah letak jantungnya. Tim visual effect benar-benar memberi efek yang detail pada scene ini. Ketujuh, tepat 24 menit 5 detik adalah durasi adegan slow motion di film ini. Mungkin dikarenakan itu adalah cara terbaik bagi Snyder untuk memperlihatkan kemampuan The Flash. Dan di sini kita akan melihat kemampuan Flash dari perspektif yang lain. Di adegan ini, kita dapat melihat Flash ketika menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan yang jatuh. Ia mendorong batu, menendangnya, meninjunya, dan berdiri di tengah orang-orang untuk melihat ke atas. Namun, detail yang terbaiknya adalah kita dapat melihat Flash berdiri di samping orang-orang untuk berpikir apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Yang semua ini dilakukannya dalam sekejap mata. Ini merupakan detail yang luar biasa, namun sayangnya tak banyak orang yang menyadarinya. Kedelapan, ketika Lois Lane mengunjungi coffee shop di awal film, terlihat ada Zack Snyder muncul menjadi pengunjung coffee shop tersebut. Mungkin juga sudah banyak yang tahu tentang Easter egg ini, tapi akan tetap saya masukkan sebagai penghormatan untuk Zack Snyder sebagai sutradara film ini. Kesembilan, Lois Lane memiliki tes kehamilan di lacinya, dan di akhir film, Bruce memberi selamat kepada Clark. Hal ini adalah sebuah petunjuk bahwa Lois Lane hamil dan akan memiliki anak dari Clark, yang nantinya anak ini akan menjadi penerus Batman di masa depan. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, saya sudah pernah bahas di sini, atau langsung klik saja link di pojok kanan atas video ini. Kesepuluh, di akhir film ketika Martian Manhunter terbang meninggalkan Bruce dari rumahnya, kita akan melihat Wayne Manor yang sedang dibangun untuk menjadi Hall of Justice, markasnya para Justice League.
Ke-11, ketika Flash time travel dan membalikan ledakan, tubuh Superman yang hancur kembali utuh. Namun pada Cyborg, tim visual effect melakukan hal detail dengan hanya menaruh potongan daging pada wajah Cyborg, bukan tubuhnya, sehingga hal ini terlihat benar-benar realistis. Ke-12, ketika Victor mendapat penglihatan masa depan, ia melihat Superman menangisi Lois Lane yang sudah mati menjadi tengkorak, hingga Darkseid datang dan mengendalikannya dengan anti-life equation. Di sini kita dapat melihat kostum Robin yang sebelumnya juga pernah terlihat di film Batman v Superman, sehingga ini mengkonfirmasi bahwa Lois Lane terbunuh di Batcave dan menyalahkan Batman atas kejadian ini. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Zack Snyder dalam wawancaranya. Ke-13, Barry berkata kepada Bruce bahwa menggunakan kekuatannya membuatnya kehilangan banyak kalori, sehingga ia juga harus banyak memakan kalori untuk menyeimbangkannya. Kita lihat saat di Batcave, Alfred menyediakan semangkuk besar keripik kentang untuk Barry. Ke-14, di akhir film, Lex Luthor menawarkan Deathstroke untuk minum champagne bersamanya. Champagne itu bernama Gu de Gemo, yang harganya adalah 1,4 juta dolar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 20 miliar rupiah. Mungkin ini terlihat tidak penting, tapi disinilah cara Snyder ingin menunjukkan kepada kita betapa kayanya Lex Luthor. 15. Di scene Nightmare, ada Superman yang secara perlahan menghadapkan mukanya ke depan. Ini adalah footage yang sama digunakan oleh Zack Snyder dalam adegan di film Batman v Superman. Mungkin salah satu alasannya agar tak perlu meminta Henry Cavill untuk syuting ulang di adegan Hughie ini. Selain itu, kemungkinan besar juga untuk menghemat biaya produksi. Ke-16, Batman memberitahu Alfred bahwa Superman akan datang membantu mereka. Alfred pun bertanya mengapa ia begitu yakin Superman akan datang, dan Batman menjawab, "Safe, Alfred. Safe." Jika kita menonton film Man of Steel, ada sedikit kesamaan di sini. Pada adegan di mana Superman sedang galau saat General Zod datang menyerang, ia pun bertanya pada pendeta di gereja apa yang harus dilakukannya, dan pendeta di gereja berkata bahwa ia harus melakukan lompatan iman. Sometimes you have to take a leap of faith first. The trust part comes later. Snyder memberikan sebuah koneksi pada kedua film ini. Ke-17, ketika Barry menyusup ke dalam Star Lab, dia menunjukkan identitas palsu kepada penjaga gerbang. Pada versi Joss Whedon, ada kesalahan di mana tahun lahir pada fake ID Barry adalah tahun 2010, yang membuatnya baru berumur 7 tahun di saat itu. Kesalahan ini diperbaiki di versi Zack Snyder dengan merubah tahun lahirnya menjadi tahun 1997. Ke-18, ketika Cyborg melihat sebuah visi atau saat ia melawan salah satu dari Mother Box, ia selalu mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Namun di bagian akhir film, dia tak lagi mewujudkan dirinya sebagai manusia, melainkan dalam bentuk cyborg. Ini menandakan bahwa Victor sudah menerima dirinya sendiri apa adanya sebagai cyborg. Ke-19, pada final battle, Superman datang menghalangi pukulan Steppenwolf dan berkata padanya, "Not impressed." Itu adalah salah satu scene yang referensinya diambil langsung dari komik. Ke-20, setelah Bruce pergi bersama Barry dengan mobilnya, terlihat billboard bertuliskan "You are not alone". Ini adalah billboard dari American Foundation for Suicide Prevention, sebuah organisasi yang benar-benar ada di dunia nyata dan merupakan organisasi yang mendapatkan donasi dari gerakan Snyder Cut. Ke-21, demi menghidupkan kembali Superman, Mother Box memerlukan aliran power tambahan yang didapatkan dari kecepatan Super Barry. Setelah Barry berhasil memberikan power tersebut, ia tak memiliki banyak ruang di kapal untuk berhenti, sehingga ia terpaksa menabrakkan dirinya ke dinding kapal. Banyak yang mengira bahwa Barry menembus dinding tersebut, namun ini adalah bukti Barry menghancurkan dinding yang ia tabrak dan bukan menembusnya. Ke-22, saat di Batcave, Bruce memperkenalkan Alfred pada para member Justice League dan berkata bahwa ia bekerja untuk Alfred, yang kita tahu bahwa yang sebenarnya adalah sebaliknya. Ini adalah bukti bahwa Bruce menghormati Alfred yang telah menjadi rekannya dan telah banyak membantunya selama menjadi Batman. Ke-23, di scene ini kita melihat Batman berdiri di atas Bat-Tank alias War Machine di akhir film. Scene ini juga mengambil referensi langsung dari komik The Dark Knight Returns karya Frank Miller. Di sana kita melihat para penjahat sedang terikat, di mana di dalam komik ini adalah para geng mutan. Sudah sangat jelas, orang-orang yang terikat tersebut bukanlah kriminal sembarangan. Ke-24, pada scene di mana terjadi kecelakaan truk yang melibatkan Iris West dan Barry, pada truk tersebut terdapat tulisan Gardner Fox, di mana itu adalah nama dari penulis komik DC bernama Gardner Fox yang membuat karakter The Flash dan Justice League, juga yang memperkenalkan cerita multiverse ke DC. Ke-25, pada adegan di mana Bruce Wayne bertemu Barry untuk pertama kali, dapat kita lihat di belakang ada beberapa desain logo Flash yang sedang dibuat Barry. Di sana juga terlihat logo Superman, di mana sepertinya logo Flash yang dibuat Barry salah satunya terinspirasi dari logo Superman. Itulah dia ke-25 hal yang ditemukan ketika menonton Zack Snyder Justice League dengan kecepatan 0,25 kali. Apakah kamu juga sudah menyadari hal tersebut saat nonton filmnya, atau baru tahu saat nonton video ini? Tulis komentarmu di bawah ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!